Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1029 Sombong. Selamat, Feng. Upacara pembukaan Wind and Rain Games sukses. Tidak hanya banyak Taipan Hong Kong yang hadir untuk memberi selamat kepada Feng Yu, banyak perwakilan dari perusahaan elektronik, teknologi online, dan perangkat lunak terkenal di dunia juga diundang. Orang-orang yang tidak diundang mencoba cara mereka untuk memasuki venue. Bagi mereka, pertemuan ini adalah kesaksian status mereka. Kami hanya membuat diri kami dikenal. Game pertama kami masih menjalani pengujian, dan pengujian beta akan dimulai tahun depan. Saya mendengar bahwa Anda semua mencoba untuk mendapatkan Blizzard. Blizzard adalah perusahaan pengembang game Amerika Utara yang terkenal di dunia, dan pernyataan misinya adalah didedikasikan untuk menciptakan pengalaman hiburan paling epik. Tetapi Blizzard tidak kekurangan dana, dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya kecuali Feng Yu bersedia membayar harga tinggi. Lagi pula, game Blizzard sangat populer dan telah meraup keuntungan ratusan juta. Betul sekali. Kami telah berbicara dengan perusahaan induk Blizzard, dan setelah box kami diluncurkan, kami dapat mengunduh game mereka. Feng Yu menyukai merek, teknologi, dan produk Blizzard, dan dia yakin dia bisa membuatnya lebih populer dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu dulu. Box kami akan lebih sukses di masa depan. Balmer tidak menyebutkan tentang syarat kerja sama mereka karena pihak pertama yang menyebutkannya akan dirugikan. Terima kasih. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Balmer semakin cemas. Hanya dengan terima kasih yang sederhana, Feng Yu menghentikan pembicaraan. Feng, apakah kamu akan menghadiri pertemuan direktur bulan depan? Tanya Balmer. Aku akan melakukannya jika aku bebas. Feng Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia bertindak seolah-olah dia telah memasuki dewan untuk status dan tidak tertarik pada manajemen perusahaan. Feng, Bill mengatakan bahwa penjualan sistem operasi kami di China berjalan dengan baik dan akan memberi Anda lebih banyak saham di akhir tahun sebagai bonus Anda. Oh, Balmer menjadi gila. Apa artinya, oh? Bisakah kita melakukan percakapan yang benar? Microsoft memberi Anda lebih banyak saham, dan bahkan ketika Anda tidak kekurangan uang, Anda tidak boleh menunjukkan sikap ini. Bukankah Anda berdebat dengan Paul tahun lalu karena mendapatkan bagian yang lebih rendah? Feng, Anda juga salah satu direktur di Microsoft dan juga salah satu pemegang saham utama. Ketika Microsoft menghasilkan uang, Anda juga akan menghasilkan uang. Balmer memutuskan untuk memulai negosiasi, atau Feng Yu tidak akan mengatakan apa-apa. Feng, Microsoft adalah perusahaan terbesar di dunia dan memiliki keunggulan merek, kata Balmer. Saya kira tidak demikian. Microsoft adalah satu-satunya perusahaan dengan nilai tertinggi di dunia saat ini. Staf dan skala tidak dapat dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Adapun keunggulan merek, saya tidak bisa melihatnya. Kami memiliki pengalaman mengembangkan sistem operasi. Tapi tidak ada yang membeli konsol terbaru Sega yang menggunakan sistem Microsoft. Jika tidak, mengapa Bill ingin mencari pasangan baru? Itu karena dia tahu Sega akan gagal. Kedua pria itu tidak menyebut box, tetapi mereka berbicara tentang ketentuan kerja sama mereka. Sebagai perbandingan, kalian semua juga tidak memiliki banyak keuntungan. Tidak, meskipun kami tidak memiliki teknologi terbaru, kami tidak jauh dari perusahaan papan atas, dan ini adalah sesuatu yang tidak Anda semua miliki. Kami juga memiliki beberapa teknologi terbaik di dunia, dan kamilah yang menetapkan standar. Teknologi ini memiliki dampak yang signifikan pada produk. Merek produk elektronik kami juga lebih populer di kalangan konsumen dan lebih kuat dari Microsoft. Saya ingat Bill Gates juga menyukai pemutar VCD Wind and Rain Super kami, kan? Bill Gates selalu memiliki masalah ini.
Ia menyukai produk elektronik terbaru karena kemudahan dan pengalamannya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, setelah kejatuhan Microsoft dengan Apple, kedua perusahaan mulai saling menyerang. Beberapa media melaporkan Bill Gates menggunakan Apple MP3 di rumah. Laporan ini sangat meningkatkan penjualan Apple. Ini setara dengan iklan Bill Gates untuk Apple. Bahkan orang terkaya di dunia menggunakan produk ini. Ini harus menjadi produk terbaik yang tersedia di pasar. Sekarang, Feng Yu menggunakan taktik yang sama. Bill Gates juga menyukai produk Win and Rain kami. Ballmer tidak bisa berkata-kata. Mengapa Bill Gates membeli pemutar VCD Win and Rain Super? Feng Yu melanjutkan. Ketika Anda membeli PC, apakah Anda akan fokus pada perangkat keras atau sistem operasinya? Berapa biaya PC, dan berapa biaya sistem operasi? Feng Yu mencoba memberitahu Ballmer bahwa nilai dan biaya perangkat keras lebih tinggi daripada perangkat lunak. Jadi, Microsoft tidak begitu penting. Jika Feng Yu mau, dia bisa meminta Lenovo Kingsoft untuk mengembangkan sistem operasinya. Namun, dia tidak dapat menggunakan sistem Linux gratis. Microsoft tidak akan mengizinkan salah satu direktur dan pemegang saham mereka melakukan itu. Feng, katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu. Saya sudah menyerah pada nama produk, tetapi saya tidak akan menyerah pada kontrol produk. Saya ingin bagian terbesar dari box ini. Bagian mayoritas bukan 51%, tetapi 2/3 saham. Itu berarti Feng Yu menginginkan setidaknya 67% saham. Jantung Ballmer berdetak kencang. Apa yang Anda maksud dengan Anda telah menyerah pada penamaan produk? Box ini juga tidak menggunakan nama Microsoft kami. Juga, kami mungkin tidak setuju untuk membiarkan Anda memiliki 51% saham, dan Anda meminta saham mayoritas. Sejak kapan Anda mendengar mitra Microsoft memiliki saham mayoritas? Kami telah mengakuisisi banyak perusahaan pengembangan perangkat lunak kecil, dan mereka hanya dapat menjadi salah satu departemen kami. Feng, kamu harus tahu intinya kami adalah masing-masing pihak mendapatkan 50% saham, dan kami akan membahas semua keputusan besar. Mustahil. Jika itu masalahnya, kita harus membagi dan mengembangkan konsol kita sendiri. Saya ingin melihat, bahkan jika Microsoft mengakuisisi Sega, konsol apa yang dapat Anda kembangkan. Kamilah yang menetapkan standar untuk teknologi terkait DVD, dan Sony serta sekutunya menetapkan standar lainnya. Saya tidak berpikir Anda semua bisa mendapatkan paten DVD tanpa membayar harga yang mahal. Jika Anda semua tidak takut kehilangan uang, silakan. Bahkan jika konsol saya buruk, saya masih memiliki pasar China. Ballmer tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu terlalu sombong. Dari sikapnya, Ballmer tahu Feng Yu tidak akan menyerah. Tapi Feng Yu juga menyebutkan sesuatu yang penting. Microsoft tidak dapat mengembangkan konsol mereka sendiri tanpa Feng Yu. Jika konsol mereka masih menggunakan teknologi CD-ROM seperti Sega, mereka akan kalah dari Sony, Nintendo, bahkan Feng Yu. Bekerja dengan Feng Yu tampaknya menjadi satu-satunya solusi untuk Microsoft. Bab 1030 Keuntungan Feng Yu. Ballmer tidak bisa membuat keputusan dan tahu tidak akan ada hasil. Dia memutuskan untuk kembali ke AS, dan membiarkan Dewan atau Bill Gates memutuskan apakah mereka harus menyetujui kondisi keras Feng Yu. Semua direktur Microsoft, kecuali Feng Yu, hadir di rapat direktur bulanan. Seseorang mengabaikan kebijakan perusahaan lagi. Saya pikir kita seharusnya tidak menawarkan dia saham apapun tahun ini. Paul Allen melihat ke kursi yang kosong. Semua orang di Dewan tahu bahwa Paul Allen tidak menyukai Feng Yu. Kebenciannya terhadap Feng Yu memburuk setelah Feng Yu menjadi orang terkaya kedua di dunia. Jika Paul Allen tidak menjual sebagian saham Microsoft-nya untuk diinvestasikan di perusahaan lain, kekayaan bersihnya akan lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat, dan kesenjangannya tidak akan terlalu besar. Tapi sekarang, Paul tidak bisa mengejar Feng Yu.
Sutradara lainnya berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Paul Allen, karena mereka tidak ingin terjebak di antara mereka. Baiklah, Paulus. Mari kita mulai rapatnya. Kita perlu membahas beberapa hal hari ini. Pertama, sistem operasi Win98 kami laris manis, tetapi ada beberapa bug yang perlu segera kami perbaiki. Kami tidak boleh membiarkan pelanggan kami berpikir bahwa sistem kami memiliki masalah keamanan. Masalah terakhir yang akan dibahas adalah masalah kemitraan box. Apa yang ada untuk mencari pasangan lain? Jika kami akan mengembangkan konsol game, kami, Microsoft, akan melakukannya sendiri. Teriak Paul Allen. Bekerja sama dengan Feng Yu. Apa lelucon? Feng Yu tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra Microsoft. Paul, menurutku mengembangkan konsol sendiri bukanlah ide yang bagus. Pertama, kami tidak memiliki pengalaman dalam mengembangkan perangkat keras. Saya rasa saya tidak perlu menyebutkan alasannya. Kedua, Feng Yu memiliki teknologi canggih yang sangat penting untuk produk ini. Tunggu. Anda mengatakan kami tidak memiliki pengalaman dalam pengembangan perangkat keras, lalu apakah Feng Yu memiliki pengalaman? Selain itu, kami dapat mengakuisisi perusahaan yang berpengalaman karena kami memiliki dana yang cukup. Saya pikir Nintendo adalah perusahaan yang bagus. Paul menyela Ballmer. Ballmer ini selalu berpihak pada Feng Yu. Saya harus buta untuk setuju memberinya begitu banyak saham di masa lalu. Paul, jangan lupa bahwa Feng Yu memiliki beberapa perusahaan elektronik konsumen. Dia juga memiliki saham di grup Lenovo. Bandingkan dengan kami, dan dia jauh lebih kuat dalam perangkat keras daripada Microsoft. Selain itu, kami tidak dapat memperoleh Nintendo karena mereka menuntut harga yang sangat tinggi. Ballmer menjelaskan. Paul membiarkan Steve menyelesaikan duluan. Bill Gates sedikit kesal. Paul Allen menggumamkan sesuatu dan tetap diam. Dia menundukkan kepalanya untuk minum, tetapi menyadari semua minuman di atas meja adalah minuman energi Yuan Li. Ketika dia melihat minuman, dia menjadi lebih marah. Bahkan jika tidak ada kopi, Anda dapat menyajikan teh, kok, atau minuman lainnya. Mengapa Anda harus membawa minuman energi Yuan Li ini ke dalam rapat? Jika programmer menyukai minuman ini, berikan saja kepada mereka. Kenapa kalian semua harus menyajikan minuman ini di rapat direktur? Bahkan jika saya harus mati kehausan, saya juga tidak akan minum ini. Lanjut Ballmer. Situasinya sekarang adalah kami tidak dapat mengakuisisi perusahaan konsol game yang bagus. Sega telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak cocok untuk Sony dan Nintendo. Juga, konsol game Sony menggunakan sistem Linux, dan Nintendo telah memilih untuk bekerja dengan IBM. Kami hanya punya dua pilihan sekarang. Kami dapat mendirikan anak perusahaan atau departemen untuk mengembangkan konsol kami sendiri seperti yang dikatakan Allen, atau kami dapat memilih untuk bekerja dengan Feng Yu. Tapi kelemahan kami sangat jelas. Kami tidak memiliki pengalaman dalam mengembangkan perangkat keras, dan akan memakan waktu lama jika kami ingin mengejar Sony dan Nintendo. Jika 1 atau 2 tahun, itu masih baik-baik saja. Tetapi jika itu memakan waktu 8 hingga 10 tahun, kerugian kami akan jauh lebih tinggi. Tetapi jika kita bermitra dengan Feng, itu akan berbeda. Feng memiliki perusahaan pengembangan game dan merupakan distributor game terbesar di China. Perusahaannya juga terkenal di seluruh Asia Tenggara. Juga, perusahaan Feng memiliki pengalaman mengembangkan perangkat keras, dan produk elektronik konsumen mereka sangat populer. Saya pikir saya tidak perlu memberikan data kepada Anda semua, kan? Perusahaan pengembangan game Feng telah mengakuisisi 2 perusahaan Korea Selatan, 1 perusahaan Hong Kong, 1 perusahaan Taiwan, 1 perusahaan Jepang, 1 perusahaan Cina, dan Blizzard Amerika Utara kami. Setelah perusahaan-perusahaan ini bergabung, itu akan menjadi perusahaan game terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari 1.000 pengembang game dan banyak tim pengembangan berpengalaman.
Saya yakin Anda semua tahu mengapa Sega Saturn gagal. Mereka memiliki permainan yang terbatas, dan konsumen tidak menyukainya. Perhatikan bahwa teknologi mereka tidak jauh di belakang Sony dan Nintendo saat itu. Feng tidak hanya bisa memberi kami hak atas banyak judul game, tapi dia juga bisa berhenti mengeluarkan hak game untuk Sony dan Nintendo. Game yang mereka hasilkan hanya akan cocok untuk sistem kami, dan yang lebih penting, paten teknologi DVD dimiliki oleh dua kelompok. Salah satu grupnya adalah Forum DVD, dan mereka menggunakan standar Win and Rain Philips. Standar ini digunakan oleh sebagian besar pabrik peralatan elektronik dan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Kelompok lainnya adalah Aliansi DVD, dan mereka menggunakan standar DVD plus RAM. Standar ini hanya menguasai sekitar 20% pangsa pasar. Itu berarti solusi terbaik bagi kita adalah bekerja dengan Feng Yu. Mengapa kita tidak bisa menggunakan teknologi VCD? Seseorang bertanya. Sebagian besar teknologi dan paten VCD, sekitar 95%, dimiliki oleh Feng. Selain itu, kami ingin mengembangkan produk yang lebih baik daripada Sony dan Nintendo, dan kami tidak dapat menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Balmer menjelaskan, jika seperti ini, maka kita hanya bisa bekerja dengan Feng. Saya setuju dengan kemitraan ini, kata salah satu direktur. Direktur lain yang lebih berhati-hati bertanya, Steve, sudahkah Anda berdiskusi dengan Feng tentang syarat kemitraan ini? Balmer memandang Bill Gates dan para direktur lainnya dan berkata, syarat Feng adalah dia menginginkan mayoritas mutlak dari perusahaan kemitraan bersama. Paul Allen hampir melompat dan meraung. Mustahil. Omong kosong. Feng Yu ini terlalu sombong. Anda bermitra dengan Microsoft, dan Anda masih ingin memiliki sebagian besar saham. Kamu pikir kamu siapa? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.